Bab 87, seolah-olah tidak ada yang hadir. Hal ini yang semula ada di tas dimanjakan oleh Huyan Yong. Su Yubai bahkan tega membunuh sekarang. Namun, Huyan Yong adalah instruktur akademi. Jika dia benar-benar menyerang, maka dia bisa melupakan menjadi penatua pertama ruang disiplin. Selain itu, walaupun benar bahwa Huyan Yong tidak bisa mengalahkannya, Su Yubai juga tidak bisa menghentikannya jika dia benar-benar ingin berlari. Tapi dia berdiri di depan Ye Yuan, membuat Su Yubai merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat pelik. Dia pasti harus membunuh Ye Yuan hari ini. Kenaikan Pang ini terlalu cepat. Ini benar-benar ancaman potensial bagi keluarga Su. Jika Ye Yuan dibiarkan tidak terkendali untuk terus tumbuh, kemungkinan besar 10 tahun, tidak, hanya 5 tahun, dan dia akan menjadi Ye Hang yang lain. Hanya satu Ye Hang sudah cukup untuk membuat keluarga Su sakit kepala, dan 2 Ye Hang. Turunkan aku. Baiklah. Ayo, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menjatuhkanku. Huyan Yong mengejek dengan dingin. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Melihat cara Huyan Yong seperti babi mati yang tidak peduli apakah airnya mendidih, Su Yubai menjadi marah. Huyan Yong selalu menjadi pengikut keras Jiang Yunhe dan tidak pernah berhubungan baik dengan Su Yubai. Biasanya, mereka berdua sudah berselisih. Sekarang, itu bahkan lebih tanpa berkata. Dengan kekuatan Su Yubai, tidak mungkin untuk menangkap puncak realem kondensasi roh Huyan Yong. Kecuali dia membunuhnya. Huyan Yong yakin Su Yubai tidak berani membunuh sesama siswa. Bercanda, kau penatua pertama Aula Disiplin. Kamu bisa menyentuh siapapun yang kamu mau. Kenapa kamu tidak berani menyentuhku? Tapi jika kamu ingin membunuh Ye Yuan hari ini, kamu harus berjalan melewati mayatku. Menghadapi Su Yubai yang kuat, Huyan Yong tidak menyerah sedikitpun. Bagus, bagus, bagus. Semua orang melihat itu. Huyan Yong melindungi iblis, dan jadi dia juga musuh akademi dan Wu saya. Hari ini, saya mewakili akademi untuk memusnahkan iblis dan melindungi Dao. Saya akan memusnahkan 2 pengkhianat ini. Petik 2. Kemarahan Su Yubai dapat dilihat dari bagaimana ia mengatakan 3, baik, secara berurutan. Setelah dia selesai berbicara, Su Yubai melepaskan auranya sepenuhnya, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Tepat saat Su Yubai hendak menyerang, bayangan hitam yang indah keluar dari kerumunan dan berdiri di samping Huyan Yong. Jika penatua Su bersikeras untuk bergerak, maka perlakukan Ruoxing sebagai seseorang dari jalur iblis juga, dan bunuh aku. Feng Ruoxing mengucapkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, tapi beratnya cukup berat. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Feng Ruoxing, tetapi bagaimana Su Yubai tidak mengetahui identitas Feng Ruoxing? Bahkan jika Su Yubai memiliki status yang lebih tinggi di Akademi Danwu, dia tidak akan berani menyentuh bahkan rambut Feng Ruoxing. Klan Nanfeng keluarga kekaisaran selalu sederhana, tetapi keluarga dengan latar belakang yang dalam tahu bahwa klan keluarga Nanfeng adalah keluarga besar nomor 1 di negara bagian Qin dan bukan yang teratas. Semua orang kagum dengan penampilan Feng Ruoxing, termasuk Su Yubai dan Huyan Yong. Banyak dari mereka yang tidak dapat menahan untuk mengingat beberapa rumor yang menyebar secara diam-diam. Sekarang, sepertinya itu bukan rumor yang tidak berdasar. Pada saat ini, penampilan yang diberikan para siswa pada Ye Yuan menjadi aneh. Jadi, apa yang bisa dilakukan Ye Yuan ini bukanlah di Martial Dao atau Alchemy Dao, tapi mengejar gadis-gadis. Bibi dan keponakan keluarga Feng selalu menjadi dewi yang tinggi di akademi. Ada banyak pengejar, tetapi tidak ada yang jujur berharap untuk berhasil mengejar mereka. Tapi, Ye Yuan yang melakukannya. Berdiri pada saat ini untuk menentang penatua pertama disiplin Aula, mereka tidak akan percaya bahwa Feng Ruoxing dan Ye Yuan memiliki 0 hubungan bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Tentu saja, bahkan lebih banyak orang merasa bahwa dewi mereka tercemar, dan mereka berharap bisa naik ke sana dan memberi Ye Yuan 2 tamparan ketat untuk menunjukkan penghinaan mereka. Hanya saja, itu tidak akan menjadi giliran mereka untuk menamparkan jika mereka melakukannya sekarang. Feng Ruoxing berbalik untuk melihat Ye Yuan yang sedang berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Dia dengan cepat bergegas untuk membantunya. Berada dalam pelukan kecantikan adalah sesuatu yang membahagiakan untuk disenangi. Tapi Ye Yuan saat ini setengah mati, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran indah semacam ini? Kecuali, mengendus aroma ringan yang keluar dari tubuh Feng Ruoxing membuat Ye Yuan menyatukan dirinya. Feng Ruoxing di sisi lain, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yuan tertawa pahit dan berkata dengan lemah, apakah aku terlihat baik-baik saja denganmu? Tenang, aku tidak akan mati.
Hanya saja aku tidak bisa bergerak sekarang. Luer, dia. Feng Ruoxing merajut alisnya sekali lagi. Kamu sudah seperti ini, dan kamu masih khawatir tentang pelayan kecilmu. Bagaimana kabarnya? Ye Yuan menepis teguran Feng Ruoxing dan terus bertanya. Feng Ruoxing menghela nafas. Dengan kamu membantunya menekan Qi dingin, dia baik-baik saja untuk saat ini. Aku tahu kamu akan menyebabkan masalah, jadi aku menyerahkannya ke Zhou, dan aku datang ke sini sendirian. Mendengar Feng Ruoxing mengatakan ini, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Terima kasih banyak. Aku pasti akan berterima kasih banyak di masa depan. Feng Zhou secara alami tidak akan mengingat hati orang lain, karena dia tidak kekurangan apapun. Tapi Ye Yuan berbeda. Hanya fakta bahwa dia bisa memperbaiki pil obat tier 2 tingkat transenden di esensi tingkat keempat membuat realitasnya sangat berharga. Aku sudah bilang jangan main-main, dan kamu tidak mau mendengarkan. 10 tahun tidak terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Apa terburu-buru? Sekarang, kamu hampir membuang hidupmu. Apakah kamu puas? Feng Ruoxing tidak menyebutkan tentang terima kasih tetapi menggerutu sebagai gantinya. Namun, kata-kata ini tidak terdengar seperti menggerutu, tetapi lebih seperti kekhawatiran istri kecil. Ah, hahaha, 10 tahun tidak terlambat. Aku bahkan tidak bisa menunggu sebentar. Jika aku harus menunggu 10 tahun untuk karakter kecil seperti dia, lalu apa yang harus aku lakukan terhadap orang lain? Ye Yuan sepertinya dipicu oleh sesuatu untuk mengatakan ini. Feng Ruoxing tidak bisa mengerti arti di balik kata-kata Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, mata Ye Yuan sangat kompleks. Itu seperti seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan dan bukan remaja berusia 15 tahun. Apa yang dia lalui? Bagaimana dia bisa memiliki mata yang sunyi dan suram seperti itu? Feng Ruoxing mulai bertanya-tanya tentang hal itu tanpa sadar. Tapi Ye Yuan pulih lebih dulu dan berkata, saya punya pil obat pemulihan. Saya tidak bisa bergerak sekarang, bisakah Anda membantu saya meminumnya? Tidak, Feng Ruoxing secara naluriah ingin menolak, tetapi memikirkan kondisi Ye Yuan saat ini, dia ragu-ragu. Sejak kapan Feng Ruoxing dengan tubuhnya yang tak ternilai menyentuh tubuh pria? Bahkan jika ada pakaian di antaranya, tidak mungkin. Lupakan, aku akan melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, Ye Yuan mengulurkan tangan untuk menyentuh dadanya dan mendesis kesakitan saat dia melakukan kontak. Feng Ruoxing buru-buru berkata, baiklah, baiklah. Aku akan melakukannya. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari semua orang, tangan Feng Ruoxing yang cantik dan ramping menyelinap ke dalam pakaian Ye Yuan. Ah, Dewi saya, kenapa? Apakah kamu ingin orang mati? Jangan, Guru Feng. Cepat lepaskan pria itu. Biarkan aku melakukannya. Semua orang berteriak dalam hati mereka, tetapi itu semua sia-sia. Feng Ruoxing mencari-cari beberapa saat sebelum memancing sebotol pil obat. Wajahnya saat ini berwarna merah terang seperti diminum alkohol. Apakah ini? Feng Ruoxing bertanya dengan wajah merah. Itu dia. Masih ada 5 pil obat dalam botol, ambil yang kuning pucat dan berikan padaku, perintah Ye Yuan. Hanya ada 1 pil obat kuning pucat di dalam setelah Feng Ruoxing mencurahkan semua pil. Lalu, dia mengambil pil itu dan memberinya pil itu untuk Ye Yuan. Setelah mengkonsumsi pil obat, wajah Ye Yuan yang pucat seperti kertas secara bertahap menjadi lebih cerah. Baiklah, bantu aku ingin memperbaiki efek obat. Kamu sudah bisa bergerak begitu cepat. Meskipun Feng Ruoxing tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dihakimi dengan akal sehat, dia masih sangat terkejut. Dia belum pernah melihat pil obat yang memiliki efek langsung seperti itu. Ye Yuan mengangguk dengan susah payah dan mulai memperbaiki efek obat. Babak 88, pasti bawa kepalamu dalam setahun. Baru setelah melihat luka Ye Yuan pulih dengan cepat, Feng Ruoxing merasa nyaman. Dia berdiri dan berkata kepada Su Yubai, Penatua Su, ruang disiplin menempatkan penekanan terbesar pada kata keadilan. Tetapi tindakan hari ini telah gagal keadilan dan gagal hati publik. Su Yubai awalnya sangat tidak senang melihat Feng Ruoxing berbicara secara intim dengan Ye Yuan seperti tidak ada orang lain di sekitar. Tapi dia sangat takut dengan identitas Feng Ruoxing, itulah sebabnya dia tidak bergerak. Sekarang Feng Ruoxing menegurnya di depan umum, Su Yubai secara alami tidak bisa berpura-pura bisu lagi. Mendengus, orang tua ini memusnahkan iblis dan melindungi Dao. Bagaimana saya gagal keadilan? Guru Feng hanya ditipu sebentar oleh iblis ini, itu sebabnya Anda secara terbuka membelanya. Mengapa Anda belum mundur? Jika tidak, jangan menyalahkan saya jika saya secara tidak sengaja melukai Guru Feng nanti, Su Yubai menggeram.
Itu juga karena Su Yubai dipenuhi dengan keraguan tentang status Feng Ruoxing sehingga kata-katanya dipenuhi dengan hati-hati. Jika ada orang lain yang melakukan apa yang Feng Ruoxing lakukan sekarang, dia pasti sudah berubah menjadi kasar. Namun, Feng Ruoxing tidak memiliki keraguan tentang ini. Aku tahu semua tentang urutan kejadian untuk masalah ini. Meskipun cara Ye Yuan melakukan hal-hal tidak tepat, memang ada alasan untuk semua ini. Apakah Penatua Su memiliki motif egois karena ingin membabi buta membunuhnya tanpa ampun? Petik 2. Kata-kata Feng Ruoxing membangkitkan selera semua orang. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani membunuh orang di depan umum di akademi. Hanya apa di dunia yang dilakukan Lin Tiancheng dan Zhang Heng untuk memaksa Ye Yuan ke langkah ini? Bercanda, Ye Yuan melanggar aturan akademi dan membunuh 2 orang secara berurutan. Pria tua ini curiga bahwa dia adalah seseorang dari jalur iblis dan bergerak untuk menjatuhkannya. Motif egois apa yang ada di sana? Su Yubai tentu saja memiliki motif egois, tetapi dia gigih. Namun, Feng Ruoxing melanjutkan dengan acuh tak acuh tanpa mengubah ekspresinya. Beberapa hal menjadi tidak berarti ketika itu diekspos di depan begitu banyak orang. Ketika kata-kata Feng Ruoxing keluar, Su Yubai terkejut. Dia selalu percaya bahwa Feng Ruoxing adalah idiot alkimia dan tidak peduli tentang hal-hal lain. Siapa yang mengira bahwa hatinya sejernih cermin? Petik 2. Gadis ini sangat cerdik untuk benar-benar melihat melalui pikirannya. Di permukaan, paviliun obat harum dan Drunken Star Manor tidak bisa didamaikan. Namun pada kenyataannya, masih keluarga Su yang bertukar pukulan dengan keluarga Ye dalam gelap. Bangkitnya Ye Yuan membuat Su Yubai merasakan ancaman besar. Itu sebabnya dia langsung menyerang untuk membunuh. Hal-hal ini tampaknya tidak aneh bagi orang-orang yang terlibat dalam perselingkuhan, tetapi sangat sulit untuk menghubungkan hal-hal ini bersama-sama dengan orang di luar keadaan perselingkuhan. Mungkinkah keluarga Nanfeng telah lama mengambil tindakan pencegahan terhadap keluarga Su? Ini bukan pertanda baik. Apapun alasannya, aturan adalah aturan. Bagaimana pelanggaran bisa ditoleransi? Su Yubai tidak ingin mendengar alasan apapun. Menurut aturan, Ye Yuan seharusnya menahan sementara setelah membunuh orang dan pergi ke dekan dan Dewan Tetua untuk membuat keputusan akhir. Bukankah Penatua Su melanggar aturan dengan langsung membunuh orang? Aku bertanya-tanya apa hukuman untuk ini sesuai dengan aturan akademi. Feng Ruoxing tidak menyerah sedikit pun. Aturan akademi dan Wu tidak ditujukan hanya untuk siswa. Para dekan dan tetua juga menghadapi banyak pembatasan. Membunuh orang tanpa otorisasi sebagai Penatua First Disciplinary Hall, menurut aturan akademi, adalah pengupasan posisi penatua pertama. Tentu saja, dekan adalah eksistensi terpenting di akademi dan Wu. Su Yubai jengkel. Gadis kecil ini terus menentangnya dalam segala hal, dan sekarang, dia sebenarnya terbalik. Sepertinya tidak mungkin untuk membunuh Ye Yuan sekarang. Tetapi pikirannya berputar, dan dia datang dengan rencana lain. Karena kamu mengatakan bahwa aku tidak bertindak sesuai dengan aturan, baiklah. Aku akan melakukan sesuatu berdasarkan aturan sekarang. Teman-teman, mengantar Ye Yuan ke balai kebaktian di belakang gunung. Beritahu kedua wakil dekan dan semua penatua datang ke balai kebaktian untuk sidang bersama. Su Yubai tiba-tiba mengubah nada suaranya tiba-tiba. Feng Ruoxing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa Su Yubai ini benar-benar sulit untuk ditangani. Sepertinya dia bertekad untuk menghukum Ye Yuan sampai mati hari ini. Dia tidak bisa menolak permintaan Su Yubai. Kalau tidak, itu akan benar-benar membela bibit iblis. Menurut aturan akademi, Dewan Tetua bisa bersama-sama memutuskan hal-hal penting ketika dekan tidak ada. Tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Jiang Yunhe berada di akademi, Dewan Tetua adalah yang paling menentukan masalah akademi. Jiang Yunhe jarang menunjukkan wajahnya di depan semua orang. Di bawah perintah Su Yubai, 2 siswa dari aula disiplin ingin membawa Ye Yuan ke tahanan dan menuju ke aula pertemuan di belakang gunung. Mata Ye Yuan tiba-tiba tersentak terbuka, dan dia berkata dengan dingin, saya memiliki kaki sendiri untuk berjalan. Tersesat. Kekuatan siswa 2 aula disiplin adalah di bawah bahkan Lin Tiancheng. Meskipun mereka tahu bahwa dia sudah panah pada akhir penerbangannya, melihat ledakan Ye Yuan masih menghentikan mereka di jalur mereka dengan ketakutan. Setelah dia mengatakan itu, Ye Yuan bangkit. Tidak ada masalah dengan mobilitasnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang sekali lagi. Obat pemulihan macam apa yang dapat memiliki efek langsung seperti itu? Ye Yuan benar-benar terlalu beruntung untuk mengambil pil yang belum pernah terjadi ini dan memakannya seperti permen. Dia hanya seperti kecoa yang tidak akan mati. Tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa Ye Yuan pernah menjadi kaisar alkimia.
Jika seorang kaisar alkimia tidak bisa makan pil tingkat transenden seperti permen, maka Ye Yuan kaisar alkimia ini benar-benar tidak pantas namanya. Insolence. Kamu orang berdosa sekarang. Siapa yang mengizinkanmu berjalan sendiri? Ketika Su Yubai melihat bahwa Ye Yuan masih berani menjadi begitu sombong, ia menjadi marah. Ye Yuan melirik Su Yubai dengan dingin. Aku akan mengingat ini, kau tua bangka. Aku, Ye Yuan, akan membayar dendam hari ini 100 kali lipat di masa depan. Aku pasti akan mengambil kepalamu dalam waktu 1 tahun. Ketika kata-kata ini keluar, orang banyak terpana. Tahun, mengambil kepala pembangkit tenaga listrik Crystal Formation Realm setengah langkah. Ini adalah fantasi yang lengkap. Ye Yuan ini memiliki niat membunuh seperti itu. Dia belum benar-benar mengembangkan beberapa hukum penanaman jalur iblis, kan? Omong kosong. Apakah kamu tidak mendengar Guru Feng? Pasti ada lebih dari bertemu mata tentang ini. Ubah skenario, jika seseorang hampir menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan, apakah niat membunuhmu akan besar atau tidak? Itu benar. Tapi, aku tidak akan berani memuntahkan omong kosong semacam ini. Mengambil kepala Penatua Su dalam waktu 1 tahun. Bagaimana mungkin? Ya, esens Ki Realm mudah dilewati, tetapi Spirit Condensation Real sulit untuk maju ke. Anda harus mengeluarkan 10 kali upaya setiap kali Anda memajukan satu ranah minor di Spirit Condensation Realm jika dibandingkan dengan esens Ki Realm. Bahkan maka, Anda masih harus mengandalkan peluang keberuntungan untuk melakukan terobosan. Sudah 2 tahun sejak senior apprentice Brotherlong melangkah ke alam kondensasi roh, kan? Dia masih terjebak di alam kondensasi roh tingkat ketiga hingga hari ini. Petik 2. Ye Yuan mungkin jenius, tapi saya tidak percaya bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh Penatua Su dalam waktu 1 tahun bahkan jika Anda mengalahkan saya sampai mati. Lagi pula, dia hanya di tingkat ke-6 esens Ki Realm. Meskipun saya juga tidak percaya, sekali lagi, sepertinya Ye Yuan hanya menghabiskan waktu 1 bulan untuk beralih dari alam tingkat esensi pertama ke alam tingkat esensi ke-6. Semua orang secara alami memperlakukan kata-kata bangga Ye Yuan seperti lelucon. Memajukan alam di alam kondensasi roh terlalu sulit. Jumlah energi esensi yang diperlukan untuk memajukan dunia kecil sangat mengerikan. Tidak peduli berapa banyak jenius Ye Yuan, tidak mungkin untuk menembus ke realm kondensasi roh dalam setahun. Selain itu, akan menjadi lebih menantang untuk melompat peringkat untuk bertarung di alam kondensasi roh. Bahkan jika Ye Yuan jenius, dia harus setidaknya di alam kondensasi roh tingkat ke-9 untuk mengalahkan Su Yubai, kan? Apakah dia tidak melihat puncak alam kondensasi roh Huyan Yong muntah darah setelah satu telapak tangan oleh Su Yubai? Dengan kata lain, alam kondensasi roh dan alam esens Ki adalah 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan Su Yubai terpana, dan dia segera meletus. Apa yang membuat dia marah bukanlah bahwa Ye Yuan mengatakan dia akan mengambil kepalanya, tetapi karena dia dimarahi kentut tua. Petik 1. Su Yubai memiliki status yang sangat tinggi di akademi dan memiliki kekuatan nyata. Siapa yang tidak sopan saat bertemu dengannya? Sejak kapan dia menunjuk hidung dan memarahi kentut tua? Petik 2 tanda seru. Kamu berani memarahiku. Dalam kemarahannya, Su Yubai ingin menyerang. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan melakukan sesuatu yang membuat mata semua orang jatuh. Dengan menyelam, dia melarikan diri ke belakang Feng Ruoxing dan berteriak seolah-olah tidak bersalah. Guru Feng, kentut tua ini ingin memukul saya. Babak 89, Jalan 9 Surga. Beberapa saat yang lalu, Ye Yuan masih memancarkan kesombongan yang menakjubkan dan menakjubkan tentang mengambil kepala orang. Namun saat ini, dia bersembunyi di belakang seorang wanita. Tidak tahu malu sampai ekstrim. Tapi langkah ini sangat berguna. Tidak peduli seberapa keras api amarah Su Yubai terbakar, dia tidak berani menyerang Feng Ruoxing. Ye Yuan sudah lama melihat melalui titik ini. Ini juga membuatnya penasaran tentang identitas Feng Ruoxing. Dia jelas tidak sesederhana seorang instruktur biasa. Namun, Ye Yuan menjelajahi ingatannya, dan dia tidak bisa memikirkan keluarga besar di negara Qin dengan nama keluarga Feng. Guru Feng, saya ingin pergi sendiri ke balai kebaktian. Apakah ada masalah? Kata Ye Yuan dengan wajah lurus. Feng Ruoxing menghela nafas dan mengangguk ringan. Meskipun Feng Ruoxing sangat cantik, dia dilahirkan dengan kesombongan keluarga kekaisaran di tulangnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa menolak pria muda ini di depannya. Setelah menerima pukulan berulang, Su Yubai tidak lagi ingin kehilangan muka di depan semua orang. Dia mendengus dingin dan berbalik dan pergi. Dia percaya bahwa mereka tidak akan berani untuk tidak pergi ke balai kebaktian.
Setelah Su Yubai pergi, Ye Yuan memberi hormat pada Huyan Yong. Banyak terima kasih atas rahmat guru Huyan yang menyelamatkan hidup. Huyan Yong melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata dengan santai, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, maka terima kasih kepada dekan. Sebelum dekan pergi, ia secara khusus memerintahkan saya untuk tidak membiarkan sesuatu terjadi pada Anda dan untuk menjaga dengan baik dari kamu. Ye Yuan linglung dan benar-benar bingung oleh dekan ini yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sebenarnya, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Feng Ruoxing tiba-tiba membuka mulutnya. Oh, bagaimana bisa begitu? Saya memberitahu dekan semua tentang kinerja Anda selama tes alkemis. Penghargaan seorang jenius muncul di hati dekan, dan itulah sebabnya ia mengatur agar guru Huyan datang untuk melindungi Anda, Feng Ruoxing menjelaskan. Baru sekarang Ye Yuan menyadari. Tapi dia memohon berbeda dari apa yang dikatakan Feng Ruoxing. Menabung berarti menabung. Bantuan yang berhutang Ye Yuan ini terlalu besar. Ye Yuan bukan orang yang tak tahu terima kasih. Bantuan ini tentu saja harus dikembalikan. Guru Huyan, setelah Ye Yuan menerobos ke alam kondensasi roh, rahmat hari ini pasti akan dikembalikan. Ye Yuan memberi Huyan Yong janji yang terdengar seperti di masa depan yang tidak terbatas, tapi Huyan Yong secara alami bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Hanya saja dia masih tidak menyadari betapa beratnya janji Ye Yuan ini. Jiang Yunhe hanya menginstruksikan dia untuk melindungi Ye Yuan sebelum pergi. Dia tidak tahu untuk alasan apa dan berpikir bahwa Jiang Yunhe memiliki perubahan hati. Itu tidak perlu. Aku tidak melakukan ini untuk pembayaran apapun. Putaran hari ini belum dipertimbangkan. Sepertinya Su Yubai masih menginginkanmu mati. Huyan Yong berpikir bahwa Ye Yuan hanya mengungkapkan kata-kata terima kasih, dan dia tidak membawanya ke hati. Feng Ruoxing samar-samar menebak sesuatu, tapi matanya tanpa sadar menyala. Tapi dia tidak memaparkannya. Dia mulai tanpa sadar menantikan tingkat keterampilan alkimia Ye Yuan akan mencapai setelah menerobos ke alam kondensasi roh. Ye Yuan, aku melihat bagaimana Su Yubai terlihat seperti sekarang. Dia yakin menyelesaikan masalah ini di Dewan Penatua. Kamu sebaiknya berhati-hati. Setelah Dewan Penatua menghukummu dengan eksekusi segera, kita tidak bisa menentangnya juga. Feng Ruoxing mengerutkan kening dan berkata. Dewan Tetua sekuat itu. Tidakkah kamu mengatakan bahwa ada pengecualian, Guru Feng? Bagaimana orang itu melarikan diri dengan hidupnya? Kamu berbicara tentang Mo Yuntian, kan? Meskipun dia lolos dari hukuman, itu juga hampir pasti kematian. Huyan Yong menyela. Oh, bisakah Guru Huyan mencerahkanku? Namun, Huyan Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengikuti jalan Mo Yuntian. Menyerah. Saat ini, satu-satunya metode adalah menunda waktu di Dewan Tetua dan menunggu dekan kembali. Semakin banyak Huyan Yong tidak akan mengatakan, Ye Yuan semakin penasaran. Karena Huyan Yong tidak akan mengatakan, dia mungkin juga bertanya pada Feng Ruoxing. Apakah ada sesuatu di belakangnya? Feng Ruoxing ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menjawab. Saat itu, Mo Yuntian adalah nomor 1 di Martial Roll of Honor, Realm level roh kondensasi keempat. Ketika dia diterima, teman dekatnya tidak dapat mengikuti jejaknya. Pada saat itu, dia hanya pangkat hitam tapi kemudian, seorang manajer siswa dari Departemen Urusan Umum tidak menyadari hubungan mereka dan dia menyebabkan masalah tak berujung untuk teman dekat Mo Yuntian. Akhirnya, pria itu mengubahnya menjadi lumpuh. Dalam kemarahannya, Mo Yuntian membunuh manajer siswa itu. Petik 2. Mendengar itu, Ye Yuan terkekeh dengan dingin. Sepertinya Departemen Urusan Umum benar-benar tempat di mana bakat berkumpul, dan, kebajikan, mereka diwariskan. Feng Ruoxing menghela nafas ketika dia terus menjelaskan, ada terlalu banyak orang di akademi dan Wu. Menggunakan siswa sebagai manajer juga adalah sesuatu yang tidak dapat membantu. Tidak hanya instruktur harus mengajar kelas, tetapi kita juga harus berkultivasi. Jika kita terganggu oleh banyak hal lain-lain, kultivasi kami pasti akan tertunda. Oleh karena itu, urusan umum selalu menjadi tempat di mana otoritas adalah yang terbesar. Oleh karena itu, wajar juga untuk membiarkan siswa yang sombong ini. Petik 2. Ye Yuan mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Instruktur juga seniman bela diri, dan mereka mengejar jalur bela diri. Mereka jelas tidak mau terganggu oleh hal-hal duniawi ini. Hanya dengan membiarkan siswa-siswa dengan bakat yang tidak memadai mengelola sisanya, para jenius sejati dapat memiliki waktu untuk berkultivasi. Ini adalah metode yang dapat diterima. Lalu apa yang terjadi? Lalu Mo Yuntian tidak menunggu akademi untuk menghadapinya. Sendiri,
Dia berjalan ke 9 puncak surga di belakang gunung dan melangkah ke jalan 9 surga, yang hampir pasti merupakan kematian. Tetapi dia melewatinya. Namun, Nine Heavens Road benar-benar bukan sesuatu yang saat ini Anda dapat mengisi melalui. Huyan Yong mengikuti. Itu artinya, Dewan Tetua tidak bisa melakukan apapun kepadaku begitu aku melewati jalan 9 surga ini. Ye Yuan mengabaikan kata-kata Huyan Yong dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Secara teoritis, ya, tapi kamu harus tahu bahwa ketika Mo Yuntian berhasil melewati Nine Heavens Road, dia sudah berada di alam kondensasi roh tingkat keempat. Sejak berdirinya Akademi Danwu, telah ada total 237 orang yang mencoba jalan 9 surga. Di antaranya adalah 194 siswa realem kondensasi roh dan 43 siswa esens Ki realem, tetapi hanya sedikit orang yang berhasil melewatinya. Dalam 10 tahun ini, hanya Mo Yuntian saja yang berhasil. Siswa yang gagal membuatnya entah meninggal langsung di Nine Heavens Road atau kehilangan akal, dan menjadi orang gila total sejak itu. Tapi yang paling penting, tidak ada satupun dari 43 siswa esens Ki realem yang selamat. Huyan Yong tampaknya juga gelisah, berbicara tentang jalan 9 surga. Apa yang ada di Nine Heavens Road? Kata-kata Huyan Yong sepertinya tidak mengubah pikiran Ye Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di 9 jalan surga. Itu karena sebelum memasuki jalan 9 surga, siswa harus bersumpah surgawi dao sumpah untuk tidak pernah mengungkapkan informasi yang ditemukan di jalan 9 surga, Huyan Yong menjelaskan. Seperti itu ya, menarik. Guru Huyan, baru saja kentut tua itu bermarga Su. Apakah dia seseorang dari keluarga Su? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Itu benar, Su Yubai adalah saudara kedua dari pemimpin keluarga Su, Su Yulin. Jadi begitu, tidak heran dia punya niat membunuh yang begitu tebal terhadapku. Karena itu yang terjadi, maka aku akan pergi dan mencoba jalan 9 surga ini. Huyan Yong tertegun oleh kata-kata Ye Yuan. Apakah lama dia menghabiskan waktu berbicara sia-sia? Melihat ekspresi Huyan Yong, Ye Yuan tersenyum dan berkata, pikirkan saja, Guru Huyan. Su Yubai ingin aku mati. Dia pasti memiliki cara untuk membuat Dewan Tetua memaksakan hukuman mati pada saya. Karena itu masalahnya, mengapa harus begitu saya mencari kematian saya? Saya tahu bahwa Guru Huyan ingin menyeret keluar sampai dekan kembali, tetapi apakah Su Yubai mengabulkan keinginan Anda? Petik 2. Mendengar analisis Ye Yuan, ekspresi Huyan Yong berubah kaku. Beberapa tahun ini, dekan berdiri jauh di atas pertimbangan duniawi dan tidak mengelola sebagian besar masalah akademi, membiarkan Su Yubai mengisi kekosongan. Dewan Penatua hampir sebagian besar adalah warganya. Seperti yang Ye Yuan katakan, pergi ke Dewan Tetua sekarang tidak ada bedanya dengan dibunuh. Jadi, jalan 9 surga adalah satu-satunya jalan keluarku. Babak 90, semua untuk diabaikan. Di belakang gunung, di aula pertemuan, 6 penatua hadir. Selain Su Yubai, 2 wakil dekan, dan 3 penatua lainnya, ke-6 orang ini ditambah dekan merupakan otoritas tertinggi di Akademi Danwu. Tentu saja, otoritas dekan adalah yang terpenting. Dia bisa memveto semuanya di Akademi dengan satu kata. Karena dia mewakili Tranquil Cloud Sect. Wakil dekan dan tetua, seorang siswa peringkat bumi benar-benar melanggar hukum di Akademi dan membunuh secara brutal 2 rekan siswa di siang hari bolong. Hari ini, saya telah mengundang semua orang untuk mengadakan pertemuan ini sehingga kita dapat membahas bagaimana kita harus berurusan dengan siswa ini. Petik 2. Su Yubai adalah orang yang memanggil semua orang, jadi dia jelas harus menggerakkan semuanya. Seorang siswa Earth Rank berani menjadi begitu berani. Apa yang ada untuk didiskusikan, bunuh saja dia sekarang. Seorang wakil dekan meledak setelah mendengar itu. Itu benar. Menurut aturan akademi, membunuh sesama siswa adalah hukuman mati. Apa perlunya pertemuan ini? Seorang penatua lainnya menggemakan persetujuan. Penatua Su, saya bertanya-tanya siapa murid ini. Pada saat ini, wakil dekan lainnya membuka mulut untuk bertanya. Su Yubai menatapnya dengan tidak senang. Orang ini selalu tidak mau bekerja sama. Sangat menjengkelkan. Ada 2 wakil dekan di Akademi Danwu. 1 bela diri dan 1 alkimia. Wakil dekan yang setuju tadi disebut Zhang Songtao, wakil dekan yang berspesialisasi dalam martial Dao. Orang yang mengajukan pertanyaan adalah wakil dekan alkimia Dao, Hu Changsheng. Hu Changsheng adalah pengikut keras Jiang Yunhe dan juga seseorang yang tidak menyukai perebutan kekuasaan. Dia adalah seseorang yang mengejar alchemy Dao dengan sepenuh hati. Karenanya, dia pada dasarnya tidak memiliki kehadiran selama ini. Bahkan di Dewan Tetua, dia nyaris mengabaikan hak pilihnya. Dia tidak sengaja menemukan kesalahan hari ini.
Dia hanya secara naluriah ingin mencari tahu lebih banyak. Bagaimanapun, siswa adalah sumber daya berharga dari Akademi dan Wu. Jika mereka keliru membunuh sosok jenius, maka kerugiannya melebihi keuntungan. Meskipun membunuh sesama siswa pada dasarnya adalah hukuman mati, dia masih ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Siapa yang tahu jika Akademi dan Wu Negara Qin akan memiliki Mo Yuntian kedua muncul. Nama siswa ini adalah Ye Yuan, orang gila total. Dia sudah memiliki rekam jejak yang buruk sebelum memasuki akademi. Beberapa hari yang lalu, siapa yang tahu pertemuan beruntung apa yang dia miliki untuk memiliki kekuatannya tiba-tiba melambung. Apa yang tidak terduga adalah dia secara brutal membunuh dua teman-teman siswa secara berurutan hari ini. Saya curiga dia mungkin mendapatkan hukum kultivasi jalur iblis, itu sebabnya dia kehilangan akal dan melakukan hal yang berdarah dingin. Petik 2. Su Yubai menghindari hal-hal penting dan berkutat pada hal sepele, menggambarkan Ye Yuan sebagai maniak pembunuh. Mayoritas tua-tua sudah berdiri di sisinya, sekarang, ada lebih sedikit untuk dibicarakan. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu untuk berdiskusi. Setelah dia tiba di balai pertemuan, langsung saja menjatuhkan hukuman mati padanya, kata Zhang Songtao dengan acuh tak acuh. Sebagai wakil dekan, kata-katanya memiliki bobot tertentu. Beberapa tahun ini, Su Yubai memberinya harta yang tak terhitung jumlahnya secara rahasia untuk menepi. Keduanya sudah memiliki sejenisnya. Adapun para tetua lainnya, mereka tidak memiliki otoritas sebanyak Su Yubai juga tidak sekuat dia. Di bawah paksaan dan bujukannya, mereka secara alami menjadi pengikut-pengikutnya. Dipercaya, orang gila yang kejam, apa gunanya menjaganya jika kita tidak membunuhnya? Kata seorang penatua. Aku juga setuju. Melihat semua orang sepakat dengan suara bulat untuk membunuh Ye Yuan, apakah Hu Changsheng memberikan suaranya atau tidak jelas tidak masalah, jadi dia mungkin juga tetap bungkam. Su Yubai diam-diam senang ketika melihat situasinya. Ye Yuan bahwa Pang itu tidak punya hukum, tidak hanya dia berani membunuh sesama siswa, dia bahkan berani memarahinya kentut tua. Bahkan tanpa dendam antara keluarga Su dan Ye, dia juga akan menghukumnya mati hari ini. Adapun penyebabnya, Su Yubai sebenarnya sudah menyadarinya. Memang Lin Tiancheng yang memprovokasi masalah pertama dan memaksa pelayan Ye Yuan sampai dia terluka parah dan diambang kematian. Tapi lalu bagaimana? Ye Yuan mencari kematian sehingga yang lain tidak bisa disalahkan. Persis seperti itu, beberapa orang serempak-serempak dan menentukan kehidupan dan kematian seorang siswa peringkat bumi bahkan tanpa menanyakan alasannya. Kecuali, mereka menunggu lama, namun Ye Yuan tidak datang. Sebaliknya, Feng Ruoxing dan Huyan Yong yang datang. Apa yang kalian lakukan? Di mana Ye Yuan? Jangan bilang kalian berdua membantunya melarikan diri dari hukuman. Feng Ruoxing dan Huyan Yong bahkan tidak sempat berbicara, dan Su Yubai sudah menghakimi mereka. Huyan Yong menatap Su Yubai dan tersenyum dingin ketika berkata, jika dia mencoba melarikan diri dari hukuman, bukankah itu memenuhi keinginanmu? Tenang, Ye Yuan tidak sebodoh itu. Awalnya, Huyan Yong masih tidak menyadari keadaan. Hanya setelah Feng Ruoxing menunjukkan hal-hal, ia menjadi tercerahkan tentang situasinya. Pada kenyataannya, dia juga mempertimbangkan membantu Ye Yuan untuk melarikan diri, dan kembali ke akademi setelah dekan kembali. Namun ditolak oleh Ye Yuan. Jika Ye Yuan melarikan diri, keluarga Su dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan tekanan dan bersekutu dengan keluarga Wan untuk berurusan dengan keluarga Ye. Ye Hang saat ini sedang dalam pengasingan dan tidak bisa diganggu. Ye Yuan ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Huyan Yong dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada seni bela diri dan tidak bisa membungkus pikirannya dengan skema ini. Namun, Feng Ruoxing lahir di keluarga kekaisaran dan secara inheren sensitif terhadap hal-hal ini. Karena dia tidak lari, kenapa dia tidak datang? Jangan bilang dia masih membutuhkan penatua ini untuk mengundangnya. Su Yubai bertanya dengan suara berat. Mendengus. Kenapa dia harus datang ke sini? Kamu mungkin sudah memperindah detail dan menipu dua wakil dekan serta para tetua, dan kamu sudah menghukum mati Ye Yuan sampai mati. Apakah aku benar? Jangan bilang dia harus datang ke sini dan mati. Huyan Yong mencibir. Insolence. Kamu berani mempertanyakan otoritas Dewan Tetua. Apakah kamu tidak ingin menjadi instruktur lagi? Su Yubai sangat marah. Apakah itu wewenang Dewan Tetua atau otoritasmu? Jangan mencoba membingungkan mata orang. Huyan Yong tidak menyerah sama sekali dan secara diametris menentang Su Yubai. Baiklah, baiklah. Kalian berdua, berhenti berdebat. Tokoh utama tidak ada di sini, apa gunanya bertengkar? Huyan, kamu mengatakan bahwa penatua Su memperindah detailnya. Mungkinkah Ye Yuan tidak membunuh siapapun? Hu Changsheng menyela saat itu.
Huyan Yong masih memiliki kesan yang baik terhadap Hu Changsheng, jadi dia secara alami tidak akan membantahnya. Huyan Yong dengan hormat memberi hormat dengan tangannya dan berkata, memang benar bahwa Ye Yuan membunuh seseorang, tetapi ada alasan untuk itu, bukan karena iblis apa yang dikatakan Su Yubai. Huyan Yong menceritakan bagaimana Lu Er hampir dan hampir mati, yang membuat Ye Yuan marah, membuat Hu Changsheng mengerutkan alisnya setelah mendengarnya. Bukankah kejadian ini serupa dengan episode Mo Yuntian saat itu? Hu Changsheng menoleh ke Su Yubai dan berkata, Penatua Su, sepertinya Departemen Urusan Umum ini benar-benar perlu ditata ulang dengan benar. Posisi Su Yubai lebih rendah daripada Hu Changsheng, jadi dia secara alami tidak berani membantah. Dia menjawab, Dekan Hu benar. Bahkan jika Dekan Hu tidak mengatakan apa-apa, saya juga akan membersihkan Departemen Urusan Umum setelah kasus ini. Tetapi masalah mendesak saat ini masih berurusan dengan kasus Ye Yuan. Terlepas dari apa alasannya, membunuh dua orang secara berturut-turut menantang aturan akademi. Ini tidak boleh menjadi preseden. Bahkan jika dia punya alasan untuk melakukan sesuatu, kecepatan peningkatannya meruntuhkan akal sehat. Sangat mungkin bahwa dia mengembangkan keterampilan jalur iblis. Bagaimana kita bisa mengampuni orang seperti itu? Petik 2. Itu benar, Akademi dan Wu melarang membunuh sesama siswa. Para pembunuh sudah dijatuhi hukuman mati. Jangan bilang kita harus membuat pengecualian untuk Ye Yuan. Kemampuan apa yang dia miliki? Pandangan saya masih untuk membunuhnya, kata Zhang Songtao. Aku setuju dengan pendapat Dekan Zhang. Ini tidak boleh didorong. Aku juga setuju. Melihat situasinya, Feng Ruoxing maju ke depan dan membungkuk ke arah beberapa orang, dan kemudian dia berkata, Ruoxing di sini bukan untuk menengahi Ye Yuan, tetapi untuk memberitahu dua wakil dekan dan para penatua bahwa Ye Yuan sedang bersiap untuk menantang 9 Heaven's Road 3 hari kemudian. Jadi dia tidak akan menghadiri pertemuan ini. Petik 2. Apa? Dia ingin menantang jalan 9 surga. Esens tingkat ke-6 mengambil alam 9 surga. Hahaha. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa lolos dari hukuman mati dengan melakukan itu? Karena dia ingin mati, maka aku akan menonton betapa dia mati di jalan 9 surga. Su Yubai tertawa terbahak-bahak. Bab 91, Zona Kematian. Tanah Kehidupan. Berita Ye Yuan menantang jalan 9 surga menyebabkan kegemparan sekali lagi di akademi. Hei, apakah kamu mendengar? Ye Yuan ingin mengambil di jalan 9 surga. 9 surga jalan. Apakah dia marah? Dia hanya di tingkat ke-6 esens Ki Realm. Ini kematian pasti. Dia awalnya orang gila, mengelakkan aturan akademi, bahkan membunuh dua rekan murid secara berurutan, memarahi Penatua Su dengan kentut tua tepat di wajahnya, dan bahkan mengancam akan mengambil kepalanya dalam setahun. Jika dia tidak gila, lalu apa? Tapi, kali ini, dia tidak punya pilihan selain menjadi marah. Jika dia tidak menantang jalan 9 surga, maka dia benar-benar tidak bisa lepas dari kematian. Itu benar, tapi bukankah masih mati jika dia menyerbu ke Nine Heaven's Road? Setidaknya dia bisa mengambil inisiatif di tangannya dengan menangani Nine Heaven's Road. Jika dia tidak mencoba ini, dia akan menempatkan dirinya pada belas kasihan orang lain. Jika itu aku juga akan memilih untuk menantang 9 jalan surga. Petik 2. Aku rasa dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri dan berpikir dia bisa melewatinya. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk mencapai alam kondensasi roh, aku yakin dia pasti bisa menerimanya melalui itu. Tapi sayang sekali, tidak ada yang pernah berhasil melewati sebagai esens Ki Realm. Petik 2. Di Akademi Dan Wu, jalan 9 surga adalah sinonim untuk kematian. Sudah 3 tahun sejak seseorang menantangnya. Sejak berdirinya Akademi Dan Wu Negara Qin, siswa mana yang menantang jalan 9 surga bukanlah seorang jenius yang luar biasa. Tapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil melewatinya. Dan 5 orang ini semua alam kondensasi roh tanpa kecuali. Bahkan jika Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tempur yang sama dengan alam kondensasi roh sekarang, tidak ada yang menganggapnya tinggi. Setelah semua, kekuatan aslinya hanya pada tingkat ke-6 esens Ki Realm. Dan seseorang tidak bisa meminjam kekuatan pil obat untuk meningkatkan kekuatan saat mengisi melalui Nine Heaven's Road. Itu untuk mengatakan, Ye Yuan harus menggunakan kekuatan esens Ki Realm tingkat ke-6 untuk mengambil jalan kematian yang membuat esens Ki Realm putus asa. Siswa esens Ki Realm yang menantang Nine Heaven's Road semuanya mati tanpa kecuali. Tingkat kelangsungan hidup esens Ki Realms di Nine Heaven's Road adalah 0. Itu adalah tingkat bertahan hidup dan bukan tingkat kelulusan. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak menantangnya tetapi melakukan bunuh diri. Sepertinya Ye Yuan terus menciptakan keajaiban setelah kembali dari diracun.
Tetapi kali ini, tidak ada yang berpikir bahwa ia dapat menciptakan keajaiban lain lagi. Titik 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 titik. Ye Yuan tidak repot dengan diskusi di luar. Dia menyesuaikan kondisi tubuhnya dan merawat Luer tanpa membiarkannya keluar dari pandangannya. Sejak Luer kehilangan kesadaran, dia belum bangun. Ye Yuan juga tidak punya solusi untuk kondisi Luer saat ini. Dia hanya bisa menggunakan energi esensinya untuk menekan racun beku di tubuhnya. 9 Yin Absolute Meridian bukan lelucon. Setelah meletus, itu akan seperti gunung berapi yang meledak, menyapu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jika Ye Yuan masih seorang kaisar alkimia sekarang, Meridian 9 Yin mutlak secara alami tidak akan membuatnya bingung. Tetapi kultivasinya saat ini terlalu rendah. Ye Yuan, Miss Luer, mungkinkah bahkan Anda tidak punya ide untuk menyelamatkannya? Melihat Luer yang biasanya menggemaskan dan patuh berakhir seperti ini, Feng Ruoxing merasakan segala macam emosi. Feng Zhou di samping juga tiba-tiba tenang hari ini dan tidak bertengkar dengan Ye Yuan secara membabi buta. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kecuali tuanku ada di sini, kalau tidak, Sai. Dengan kondisi Luer saat ini, aku hanya bisa membantunya mempertahankan hidupnya selama setengah tahun di terbaik. Setelah setengah tahun, racun es akan benar-benar meletus, dan aku tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Petik 2. Zhang Heng itu benar-benar pantas mati. Jika itu aku pasti akan memotong-motongnya menjadi berkeping-keping. Feng Zhou menggertakkan giginya dengan getir. Feng Zhou tidak merasakan sedikit pun belas kasihan terhadap seseorang seperti Zhang Heng. Mata Feng Ruoxing, di sisi lain, menyala. Kamu benar-benar memiliki tuan yang kuat. Di mana dia? Mengapa tidak mengundangnya ke sini? Selama dia datang, dia tidak hanya bisa memperlakukan Luer, bahkan masalahmu juga akan hilang. Ye Yuan dengan sengaja mengatakan bahwa dia memiliki master karena dia takut bahwa Feng Ruoxing dan rekannya akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Feng Ruoxing sangat cerdas. Dia sudah menghadapi kematian yang akan segera terjadi, dan tuannya tidak muncul, yang pasti memicu beberapa ide. Pada kenyataannya, Ye Yuan sudah lama melihat melalui Feng Ruoxing yang ingin bertanya tetapi terus menahan lidahnya. Karena itulah dia mengatakan ini. Namun, dari mana tuannya yang kuat akan datang? Ye Yuan tertawa pahit. Tuan benar-benar kuat, tapi dia seseorang yang tidak bisa duduk diam. Setelah memberikan semua pengetahuannya, dia pergi untuk berkeliling dunia. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Mendengar Ye Yuan mengatakan ini, Feng Ruoxing sangat kecewa. Seseorang yang bisa membangkitkan monster seperti Ye Yuan pastilah sosok yang sangat kuat. Dia bahkan mungkin seorang raja alkimia atau bahkan penguasa alkimia dari legenda. Jika dia hadir, bagaimana Su Yubei berani menjadi tidak terkendali? Tapi, Nine Heavens Road adalah zona kematian untuk Essence Ki Realms. Bukankah itu setara dengan mati jika Anda memasuki Nine Heavens Road? Meskipun Feng Ruoxing dan Huyan Yong telah diyakinkan oleh Ye Yuan, mereka masih tidak menganggap baik Ye Yuan. Bukan hanya mereka, tidak ada orang di Akademi Danwu yang memiliki harapan tinggi terhadap Ye Yuan. Itu benar, saat itu ketika Mo Yuntian masuk, itu hampir pasti kematian. Kamu hanya di tingkat ke-6 Essence Ki Realm. Mengapa kamu tidak mengambil Luer dan lari? Feng Zhou juga bergabung dari samping. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pikir Su Yubei adalah orang tolol. Bagaimana dia bisa memberiku kesempatan untuk melarikan diri? Aku takut dia sudah memiliki orang-orang yang ditempatkan di setiap rute keluar dari akademi. Adapun tempat tinggal saya, pasti ada banyak orang yang mengawasinya. Selama aku keluar dari rumah ini, semua gerakanku akan berada dalam genggamannya. Petik 2. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Meskipun ini bukan 100%, saya memiliki setidaknya 30% kepercayaan diri bahwa saya dapat melewati Nine Heavens Road. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Apa, kamu memiliki kepercayaan diri 30%? Apakah kamu bercanda? Jalan 9 Heavens adalah zona kematian bagi Essence Ki Realm. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri 30%. Apakah kamu mencoba menggunakan kata-kata ini untuk memecat kami? Feng Zhou berteriak. Meskipun Feng Ruoxing tidak mengatakan apa-apa, melihat ekspresinya, dia jelas tidak membelinya juga. The Nine Heavens Road adalah kematian pasti bagi Essence Ki Realms, dan Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri 30%. Ini tidak bisa dianggap apa-apa selain kata-kata yang meyakinkan. Haha, kamu bisa memilih untuk tidak percaya padaku, tapi kamu tidak bisa tidak percaya pada tuanku. Guru mungkin melebihi imajinasimu,
jadi kamu juga harus percaya padaku, Ye Yuan tertawa dan berkata. Pada kenyataannya, tingkat kepercayaan Ye Yuan jauh di atas 50%. Dia hanya takut itu akan terlalu mengejutkan, yang mengapa dia memilih untuk tidak eksplisit. Alasan mengapa Ye Yuan berani menantang Nine Heavens Road adalah karena dia harus mengerti dari Huyan Yong bahwa Nine Heavens Road ini adalah formasi arai yang sangat besar. Itu tidak akan mudah bagi Nine Heavens Road yang kecil dan kecil untuk mencoba dan membunuhnya dengan pencapaiannya di arai Dao. Jika bukan karena budidaya Ye Yuan yang terlalu rendah, memecah arai ini tidak akan jauh berbeda dari bermain rumah dengan anak-anak. Tentu saja, Ye Yuan tidak sepenuhnya yakin juga. Beberapa formasi arai memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang bukan sesuatu yang bisa dia tahan di ranah kultivasinya saat ini. Adapun spesifikasinya, itu harus menunggu sampai memasuki Nine Heavens Road sebelum mengenal mereka. Melihat Ye Yuan begitu percaya diri, Feng Ruoxing dan Feng Zhirou juga tidak tahu mengapa, tetapi mereka mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar entah dari mana. Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa membuat keajaiban lain lagi. Babak 92, aku lebih rendah dari dia. 3 hari kemudian, di kaki 9 puncak surga. Siswa berkerumun di sekitar daerah itu sehingga air pun tidak bisa mengalir. Menantang jalan 9 surga adalah sesuatu yang jarang terlihat sepanjang tahun. Secara alami, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Seluruh akademi Danwu sebenarnya adalah kota hantu karena semua orang ingin datang dan bergabung dalam kesenangan. Jika bukan karena bayangan dari peristiwa sebelumnya, mungkin tidak ada kesempatan besar hari ini. ASN tingkat ke-6 Kirealem menantang jalan 9 surga hanya mencari kematian. Apa yang ada di sana untuk ditonton? Meskipun demikian, insiden yang disebabkan Ye Yuan sebelumnya menimbulkan banyak perdebatan, dan praktis semua orang sudah tahu tentang hal itu di akademi. Sekarang, semua orang tahu bahwa tingkat kejeniusan Ye Yuan telah melampaui imajinasi mereka. Bisakah dia menciptakan keajaiban lain? Meskipun tidak ada yang percaya dari lubuk hati mereka, masih ada jejak antisipasi yang samar-samar. Di gunung lain yang menghadap ke 9 puncak surga, ada sebuah paviliun. Ini adalah tempat yang ideal untuk menonton Nine Heavens Road. Beberapa orang duduk mengelilingi sebuah meja di paviliun. Mereka tepatnya Su Yubai dan beberapa tetua. Banyak orang berkerumun di luar paviliun. Selain dari instruktur akademi, mereka terutama siswa jenius di Martial and Alchemy Rolls of Honor. Status mereka secara alami berbeda dari siswa biasa. Long Tang, Zuo Bugui, Su Yishan, dan lainnya secara mengejutkan juga ada di sana. Hei, Old Long, kenapa kita tidak bernegosiasi sedikit? Bagaimana kalau kamu mengembalikan inti batin Sharp Hornet Beast kepadaku? Masalah itu sebelumnya hanya lelucon, tidak perlu menganggapnya serius kan? Zuo Bugui merecoki Long Tang tanpa henti, ingin mengambil kembali inti batin Sharp Hornet Beast yang hilang sebelumnya. Long Tang bahkan tidak memandangnya dan memikirkan urusannya sendiri saat ia beristirahat dengan mata tertutup, dengan sabar menunggu kedatangan Ye Yuan. Aku berkata, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu sudah sangat kuat, untuk apa kamu membutuhkan inti batin? Lebih baik jika kamu mengembalikannya padaku. Old Long, katakan sesuatu. Ye Yuan ada di sini. Kelopak mata Long Tang bergetar, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Berhenti berpura-pura baik-baik saja. Kita tidak membicarakan itu, mari kita bicara tentang Ye Yuan. Apakah kamu pikir dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya? Tidak tahu. Zuo Bugui benar-benar kagum ketika mendengar itu. Karena jawaban Long Tang adalah, tidak tahu, bukannya, tidak bisa. Long Tang sebenarnya memiliki kepercayaan seperti itu pada Ye Yuan. Meskipun ia dan Long Tang memiliki pendapat yang bertentangan sebelumnya, hasilnya membuktikan bahwa Long Tang benar. Tapi kali ini, Zuo Bugui tidak memikirkan Ye Yuan sama sekali. Nine Heavens Road, bahkan Long Tang tidak berani mencobanya. Meskipun Long Tang sangat memikirkan dirinya sendiri, dia sadar bahwa dia tidak mencapai tingkat mengerikan seperti Mo Yuntian setelah memeriksa dirinya sendiri. Bahkan Mo Yuntian hampir mati sebelum menerjangnya. Bagaimana dia bisa berhasil? Maksudmu dia mungkin berhasil. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Lin Tiancheng sebelumnya? Dan hasilnya? Oh, tolong, ini dan itu bukan hal yang sama, oke. Bahkan 100 Lin Tiancheng bersama-sama tidak bisa melewati Nine Heavens Road. 100 Lin Tiancheng ditambahkan juga tidak mengerikan seperti Ye Yuan. Petik 2, petik 2. Zuo Bugui tidak punya kata untuk membalas karena apa yang dikatakan Long Tang benar.
Zuo Bugui tiba-tiba menemukan bahwa Long Tang yang selalu sombong sebenarnya memiliki tanda-tanda mengakui inferioritasnya kepada Ye Yuan. Long Tang adalah sebuah eksistensi yang dipandang oleh semua siswa di akademi. Dia selalu mengabaikan semua, termasuk dia, Zuo Bugui. Namun, keberadaan ini benar-benar mengangkat pandangannya sekarang, dan menatap siswa lain setinggi mata, bahkan melihat ke atas. Ini sungguh tak terbayangkan. Old Long, ini tidak seperti kamu. Zuo Bugui tiba-tiba merasa seperti rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci dan berkata dengan sungguh-sungguh. Long Tang tidak bereaksi keras terhadapnya, dan hanya berkata dengan dingin, apakah kamu lupa ungkapan yang telah diturunkan di akademi? Orang jenius seharusnya dikalahkan. Long Tang mengisap dalam-dalam, dan dia perlahan berkata, aku lebih rendah darinya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, tapi apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Zuo Bugui juga menghela nafas panjang. Namun, kemungkinan besar dia tidak memiliki kesempatan untuk melampaui kamu dan aku lagi. Dia tidak bisa melewati Nine Heavens Road. Zuo Bugui tiba-tiba menambahkan. Petik 2, petik 2. Kali ini, Long Tang tidak membalas. Sejujurnya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri juga. Tingkat kelangsungan hidup 0. Jumlah ini sama sulitnya dengan gunung besar. Bisakah Ye Yuan berhasil menyeberang? Ye Yuan ini mengudara untuk benar-benar membuat begitu banyak orang menunggunya. Su Yubai sedikit tidak sabar dan menggerutu. Ya, memang, seorang bocah yang tidak tahu aturannya. Dia pantas dibunuh, kata seorang penatua lainnya dalam persetujuan. Sepertinya dia sudah menjadi antek Su Yubai. Hu Changsheng di sisi lain tersenyum dan berkata, Nine Heavens Road bukan lelucon. Dia secara alami harus membuat persiapan yang cermat. Apa yang harus dipersiapkan? Jangan bilang padaku bahwa dia, seorang Essence Ki Realm, bisa menyelesaikannya. Lagi pula dia harus mati, namun dia menunda begitu banyak waktu orang. Cukup keterlaluan. Penatua itu sangat tidak senang. Jelas bahwa dia sudah bosan menunggu. Ketika dia mengatakan ini, tidak ada yang membantahnya. Persiapan memang tidak memiliki banyak arti bagi Ye Yuan. Cara mereka melihatnya, Ye Yuan hanya memilih untuk mengakhirinya sendiri, daripada membiarkan mereka menjatuhkan hukuman mati. Tetapi hasilnya sama. Adapun apakah Ye Yuan bisa bertahan, tidak ada yang pernah percaya itu. Para siswa di sana hanya mendengar desas-desus tentang kengerian 9 puncak surga. Tetapi para penatua dan instruktur ini telah melihat gelombang baru siswa mengisi kekosongan saat mereka jatuh di 9 puncak surga selama bertahun-tahun. Bahkan ketika banyak dari mereka masih pelajar, talenta puncak generasi mereka telah menantang jalan 9 surga. Tetapi tidak ada yang berhasil. Adapun 5 yang membuatnya, mereka sudah ada yang mereka hanya bisa melihat hingga sekarang. Tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan memiliki potensi untuk melewati Nine Heavens Road. Tapi itu hanya potensi. Ye Yuan hanya di tingkat ke-6 Essence Ki Realm. Dia bahkan belum melangkah ke tahap kecil terakhir dari Essence Ki Realm, jadi bagaimana dia bisa lulus? Siapa di antara para siswa Essence Ki Realm yang berani menantang 9 puncak surga sebelumnya yang bukan jenius tak tertandingi? Dan siswa Essence Ki Realm yang pergi untuk menantang Nine Heavens Peak, siapa di antara mereka yang tidak berada di tingkat ke-9 Essence Ki Realm atau bahkan puncak Essence Ki Realm? Semuanya mati. Bisakah Ye Yuan berhasil? Jawabannya jelas bahwa dia tidak bisa. Saat itu, kerumunan di kaki gunung bergerak. Ye Yuan datang. Di belakang Ye Yuan membuntuti kedua gadis itu, Feng Ruoxing dan Feng Zhirou, serta Huyan Yong yang berwajah hitam. Semua orang langsung mengabaikan Huyan Yong dan menatap bibi dan keponakan keluarga Feng di belakang Ye Yuan dengan iri. Siapa yang tidak menginginkan perawatan seperti ini? Dengan dua gadis ini mengawal jalan, mereka bahkan rela mati. Ye Yuan secara alami tidak berpura-pura menjadi orang kaya yang sengaja datang terlambat. Dia harus menenangkan Lu Er dengan benar. Dini hari, Ye Yuan mengirimkan energi esensi sekali lagi untuk membantu Lu Er menekan racun beku. Setelah menyesuaikan diri untuk beberapa waktu, dia membiarkan Feng Ruoxing mengatur seseorang untuk merawat Lu Er sebelum dia dapat mengatur pikirannya dengan tenang dan datang ke 9 surga-surga. Jadi wajar saja, dia sedikit terlambat. Menatap ke kejauhan, jalan kerikil hijau mengarah lurus melewati awan, sampai ke 9 puncak surga. Apa yang tampak seperti jalan menuju ke tanah abadi, sebenarnya adalah tanah terlarang untuk seniman bela diri. Pengerjaan superlatif seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa memandang rendah para ahli di dunia ini. Jalan 9 surga ini tidak sederhana. Ye Yuan diam-diam memberikan penilaiannya.
Sekarang setelah Ye Yuan tiba, kerumunan secara otomatis memberikan tempat tidur yang luas. Di depan Nine Heavens Road, sebuah tablet batu didirikan di sana. Di atasnya, menulis sederet kata. Seorang seniman bela diri memblokir Ye Yuan. Sebelum memasuki Nine Heavens Road, bersumpahlah surgawi Dao sumpah sesuai dengan tablet batu pertama. Bab 93, Angin Kencang. Aku bersumpah pada Dao surgawi, begitu aku melangkah ke jalan 9 surga, hidup dan mati diserahkan pada nasib. Jika aku berhasil melewatinya, aku tidak akan mengungkapkan informasi tentang jalan 9 surga. Kalau tidak, semoga surga menyerang aku mati. Petik 2. Ye Yuan bersumpah sekali menurut kata-kata di tablet batu dan sedikit merasakan getaran jiwanya. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah perasaan ketika jiwa surgawi seseorang menandatangani janji dengan Dao surgawi. Di masa depan, jika dia menentang sumpah ini, Dao surgawi akan menjatuhkan hukuman surgawi, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Sekarang, bisakah aku masuk? Penjaga itu melangkah ke samping untuk mengizinkan Ye Yuan lewat. Ye Yuan kembali ke Feng Ruoxing dan rekannya, dan dia berkata, bantu aku merawat Luer. Aku akan segera kembali. Menyelesaikan, Ye Yuan berjalan melewati penjaga dan melangkah ke Nine Heavens Road. Melangkah ke langkah pertama, pemandangan tiba-tiba berubah. Jalan 9 surga yang awalnya sempit tiba-tiba menjadi cakrawala tanpa batas. Ye Yuan berbalik. Jalan dia datang sudah menghilang, dan apa yang menggantikannya masih langkah tak berujung. Seluruh jalur Nine Heavens Road telah berubah menjadi dunia lain. Sebuah dunia terdiri dari tangga batu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Memang sedikit menarik. Sepertinya setiap orang memiliki keunggulannya. Meskipun kecakapan bela diri alam bawah tidak dapat dibandingkan dengan alam surgawi, mereka masih mengalami ribuan tahun pengembangan dan derivasi yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hal yang tidak hadir di dunia ini. Alam surgawi. Jalan 9 surga ini menjadi dunia yang mandiri. Sepertinya orang yang mengatur susunan sudah memiliki prestasi yang luar biasa, dan pembentukan susunan ini adalah aliran pemikiran yang unik. Satu ini adalah gaya yang berbeda dari alam surgawi. Tranquil Cloud Sect dapat tidak bisa diremehkan. Ye Yuan tersentak kagum. Seluruh formasi arai ini diintegrasikan ke dalam realitas yang harmonis. Ada arai ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh arai dicampur ke dalamnya. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari susunan alam surgawi, kompleksitas ini tidak pucat sedikitpun. Tidak heran jalan 9 surga ini sangat sulit untuk dilewati. Jika arai ilusi dan arai pembunuhan ini diaktifkan dengan kekuatan penuh, membunuh seniman bela diri Crystal Formation Realm akan seperti memotong sayuran. Ye Yuan berseru dengan kagum sekali lagi. Yah, tidak ada banyak harapan untuk menghancurkan arai. Kekuatanku sekarang benar-benar terlalu buruk. Biarkan aku menguji kekuatan formasi arai 9 Heavens Road ini. Setelah dia mengatakan ini, Ye Yuan melangkah dengan langkah besar. Langkah maju sepertinya telah mengaktifkan arai. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya melolong ke arah Ye Yuan. Angin kencang ini menusuk dingin yang tidak normal seolah-olah itu bisa memusnahkan semua kehidupan di bumi. Tapi dunia ini hanya memiliki Ye Yuan sendiri, jadi tentu saja, dia adalah targetnya. Konsep angin. Sepertinya Nine Heavens Road ini dibangun untuk membantu siswa berlatih. Banyak pemikiran dan perawatan telah dikeluarkan untuk ini. Kecuali, menggunakan metode pelatihan semacam ini sepertinya agak terlalu kejam. Saat Ye Yuan menghela nafas dengan mengagumkan, dia bergerak bersama angin. Angin kencang yang kuat sebenarnya tidak bisa menyebabkan kerusakan pada Ye Yuan apapun. Angin kencang yang kuat ini adalah buatan manusia melalui pencipta formasi arai yang mengintegrasikan pemahamannya sendiri tentang konsep angin di dalamnya. Setelah merasakan konsep angin di tengah-tengah angin kencang yang kuat, Ye Yuan tahu maksud dari pencipta arai ini. Dia berharap siswa dapat memahami konsep angin di dalam melalui angin kencang ini. Namun, berapa banyak orang yang dapat memahami konsep angin di alam esensi Qi atau alam kondensasi roh? Cara siswa lain melihatnya, hembusan kuat ini ada untuk menyakiti orang, bukannya membantu mereka untuk memahami beberapa konsep yang mendalam. Jika itu adalah siswa lain yang menangani jalan 9 surga, putaran Strong Gale ini kemungkinan besar telah menghabiskan banyak energi esensi. Mereka tidak bisa begitu tenang seperti Ye Yuan. Mereka harus mengaktifkan perisai energi esensi mereka untuk menahan kekuatan angin kencang ini. Kalau tidak, angin kencang yang kuat ini akan seperti pisau, mengiris tubuh mereka menjadi potongan-potongan. Bahkan para siswa realem kondensasi roh akan kehabisan energi es yang sangat besar setelah berhasil melewati babak ini, apalagi mereka dari Essence Qi Realms. Jika siswa Essence Qi Realm menggunakan perlindungan energi esensi untuk menahan putaran ini,
mereka akan langsung kehilangan 30% sampai 40%, dan ini hanya babak pertama. Di bawah pengeluaran semacam ini, jika esens Ki Realms tidak mati, di mana mereka bisa lari? Sebaliknya, Ye Yuan bahkan tidak menggunakan energi esensinya untuk perlindungan. Dia hanya mengayunkan tubuhnya bersama dengan kekuatan angin, dan bila angin kencang melayang melewati tubuhnya dengan mudah. Angin kencang ini seperti teknik pisau angin raksasa, memotong dengan ceroboh di ruang ini, omnidirectional dan tanpa sudut buta. Jika siswa tidak membuka perlindungan energi esensi mereka setelah datang ke sini, konsekuensinya akan sangat parah. Adapun mengapa Ye Yuan tidak menggunakan perlindungan energi esensi, itu karena pemahamannya terhadap konsep angin jauh di atas angin topan ini. Konsep angin yang tercakup dalam angin kencang ini, bagi Ye Yuan, seperti anak kecil yang belajar berjalan. Ingin menyakitinya secara alami hampir tidak mungkin. Belum lagi bahwa teknik Falling Flower Floating Zero Sword Ye Yuan sudah mencakup konsep angin yang sangat mendalam di dalamnya. Kecuali, ranah kultivasi Ki Realm Ye Yuan terlalu rendah dan tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari konsep angin, itu saja. Mengikuti peningkatan kultivasinya, kekuatan jatuh pedang bunga mengambang nol juga akan menjadi lebih kuat. Meskipun Ye Yuan hanya di esens Ki Realm saat ini, masih lebih dari cukup untuk menghindari serangan angin kencang ini. Ye Yuan tidak bisa melihat pemandangan di luar, tetapi orang-orang di luar bisa melihat situasi Ye Yuan. Untuk lebih tepatnya, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia ilusi, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Ye Yuan saat ini. Ada total 999 anak tangga batu di Nine Heavens Road. Saat ini, Ye Yuan sudah berjalan di lebih dari 20 langkah. Hanya saja dari sudut pandang pengamat, kondisi Ye Yuan tampaknya tidak terlalu baik. Apa yang sedang dilakukan Ye Yuan? Dia tergantung dan bergoyang seperti dia mabuk. Tidak tahu, apakah dia terpesona oleh dunia ilusi. Kurasa begitu. Lihat dia bergoyang-goyang tanpa henti. Siapa yang menangani Nine Heavens Road seperti itu? Saya mendengar dari beberapa saudara magang senior bahwa di masa lalu ketika orang-orang itu menantang Nine Heavens Road, mereka segera membuka perlindungan energi esensi mereka seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan. Tapi Anda melihat Ye Yuan. Dia tidak bahkan membuka apapun, tapi sepertinya dia mabuk. Kenapa dia benar-benar berbeda dari bagaimana orang lain menantang Nine Heavens Road? Petik 2. Iya, menurut spekulasi para senior, 333 langkah pertama dari Nine Heavens Road mungkin beberapa tes kekuatan eksternal yang sangat melelahkan pada energi esensi. Mereka yang bisa berjalan melewati 333 langkah akan benar-benar lelah. Tapi mengapa Ye Yuan baik-baik saja? Mungkinkah yang dia temui berbeda dari para senior? Petik 2. Ye Yuan ini benar-benar menakjubkan. Apapun yang dia lakukan berbeda dari yang lain. Hanya saja jika dia melakukan ini, apakah dia akan kehilangan akal sehatnya dalam 333 langkah pertama? Aku pikir benar-benar ada kemungkinan itu. Lihat, Ye Yuan tampaknya sudah pulih. Orang itu memperbaiki matanya untuk melihatnya, dan Ye Yuan memang tidak lagi berperilaku seperti dia mabuk. Dia terus berjalan dengan mantap. Satu pandangan dan penonton bisa mengatakan bahwa Ye Yuan seharusnya melewati penghalang pertama. Ini, putaran pertama selesai dengan mudah. Huyan Yong menatap bingung pada sosok Ye Yuan dengan wajah tercengang. Sebagai instruktur di akademi, dia tahu lebih banyak hal daripada siswa lainnya. Hal-hal ini disimpulkan menggunakan pengalaman dari darah segar siswa. 333 langkah pertama di Nine Heavens Road, dan setiap 33 langkah adalah penghalang kecil. Meskipun tidak diketahui apa sebenarnya penghalang kecil ini, terlepas dari siapa yang menagih melalui penghalang kecil ini, itu tidak akan semudah ini. Terlebih lagi, beberapa siswa esens Ki Realm langsung dimusnahkan di penghalang kecil pertama. Tapi Ye Yuan berhasil melewatinya hanya dengan bergoyang seperti itu sepanjang jalan. Seperti dalam gaya yang berbeda. Pikirkan bagaimana teknik alkimia lebih rendah dalam standar dan gaya berbeda di alam mortal daripada di alam surgawi. Bab 94, Nine Heavens Road, 999 langkah. Dia hanya melewati 33 langkah karena keberuntungan, penghalang kecil pertama. Masing-masing dari mereka berperilaku seperti dia sudah membersihkannya. Su Yubai mendengus dingin. Jelas, dia sangat tidak senang dengan keheranan semua orang. Cara dia melihatnya, Ye Yuan hanya melewati penghalang pertama karena keberuntungan. Selanjutnya, melewati penghalang pertama tidak menandakan apapun. Banyak esens Ki Realms mampu melintasinya. Teror sejati dari Nine Heavens Road ada di 333 langkah terakhir.
Iya, sekali lihat dan kamu dapat mengatakan bahwa Ye Yuan ini adalah seorang pang yang licin. Dia mungkin unggul dalam mengeksploitasi celah. Kemungkinan besar dia mengambil keuntungan dari beberapa celah. Itulah mengapa itu sangat mudah baginya, sesepuh lain menimpali. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Nine Heavens Road adalah zona kematian untuk esens Ki Realm. Itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Melihat masa lalu, rekor tertinggi untuk esens Ki Realm berada di tengah 333 langkah. Bahkan jika Ye Yuan sangat menantang surga, batasnya paling banyak akan berada pada 333 langkah terakhir. Zhang Songtao juga setuju. Tidak seperti orang tua lainnya, kinerja Ye Yuan memberi Huyan Yong dan Feng Ruoxing lebih percaya diri. Aspek yang paling mengerikan dari 333 langkah pertama ini adalah kelelahan energi esensi. Alam kondensasi roh sedikit lebih baik, tapi sangat sulit bagi energi esensi alam esens Ki untuk bertahan sampai akhir. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menanggung melaluinya, langkah 333 tengah hanya akan menjadi lebih menakutkan daripada bagian depan. Pada akhirnya, mereka masih mati. Tapi Ye Yuan bahkan tidak menggunakan perlindungan energi esensi di babak pertama. Dia pada dasarnya tidak menghabiskan banyak energi esensi sama sekali, kata Huyan Yong dengan gelisah. Ye Yuan benar-benar dapat membawa orang-orang kejutan tanpa batas. Dia mungkin benar-benar berhasil. Feng Ruoxing bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu bau dan keras. Lebih baik dia mati. Feng Zirou memulihkan sifatnya yang ganas dan tidak masuk akal. Feng Ruoxing tersenyum dan berkata, jika dia mati, kamu bisa melupakan menerobos ke alam formasi kristal dalam kehidupan ini. Petik 2. Siapa peduli? Feng Zirou tetap keras kepala, tetapi matanya terus mengikuti Ye Yuan di tangga. Babak Strong Gale tidak menimbulkan banyak kesulitan bagi Ye Yuan. Begitu dia melintasi langkah ke-33 dan mendarat di langkah ke-34, skenario tiba-tiba berubah sekali lagi, menjadi hamparan laut yang berapi-api. Konsep api. Ini adalah jalan api. Api yang membakar Ye Yuan sampai dia akan terbakar, tapi senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Aku ingin tahu apa yang dirasakan roh Raja Iblis Roh jika dia tahu seseorang bermain api di depan hukum kultivasinya. Mengatakan ini, Ye Yuan memutar Spirit Bristle Nine yang Divine Art bukan untuk mengaktifkan perlindungan energi esensi, tetapi untuk sepenuhnya melepaskan auranya untuk membiarkan energi esensinya meledak. Kemudian Ye Yuan membuat langkahnya dan terus naik. Di mana dia lewat, api secara otomatis mundur. Bermain dengan konsep api di depan Spirit Bristle Nine yang Divine Art hanyalah sebuah lelucon. The Spirit Bristle Nine yang Divine Art adalah hukum kultivasi atribut api tertinggi di alam surgawi. Itu benar-benar telah mencapai batas konsep api. Saat itu, Spirit Bristle Divine King mengandalkan teknik utama Spirit Bristle Nine yang Divine Art, Nine Suns Burning Heaven, dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dia menggunakan 9 matahari terbakar surga selama pertempuran itu, dan dia langsung membakar banyak raja surgawi yang menyerangnya menjadi ketiadaan. Sejak itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini masih dangkal, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nyala fana realem bawah. Ini seperti naga muda, remaja. Tidak peduli seberapa kecil dia akan tetap menjadi raja dari semua binatang buas. Semua tertidur di tempat dia lewat. Ye Yuan terus maju dengan mantap saat api di sekitarnya secara otomatis memberinya tempat tidur yang luas. Sama seperti itu, Ye Yuan melewati babak kedua, Flame Sea, dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Yuan harus membuang-buang dupa waktu untuk menghindari angin kencang agar dapat melewati babak pertama. Adapun putaran kedua ini, Ye Yuan melewatinya dalam sekejap mata. Babak ketiga, dunia Arktik. Ini adalah dunia es dan salju, dan itu sangat dingin. Namun, dingin semacam ini tampaknya tidak mampu menimbulkan ancaman dalam bentuk apapun di depan Spirit Yeisel Ye9, Divine Art. Ye Yuan segera membersihkannya sekali lagi. Dalam sekejap mata, Ye Yuan melewati 99 langkah. Berikutnya adalah babak keempat, Gravity World. Babak kelima, dunia bumi tebal. Babak keenam, Water World. Sepanjang jalan sampai dunia ke-10, Ye Yuan datang jauh-jauh ke sini tanpa hambatan. Ranah Ye Yuan jauh lebih tinggi dari pencipta arai ini. Rintangan-rintangan ini sama sekali tidak dapat menyebabkan kesulitan besar baginya. Dia bahkan tidak mengeluarkan banyak energi esensi. Aku ingin tahu siapa yang dari Tranquil Cloud Sekte yang menciptakan susunan ini. Mereka benar-benar mengintegrasikan logam, kayu, air, api,
dan tanah, konsep 5 elemen ini serta 5 jenis konsep lain yang berasal dari mereka. Benar-benar jenius. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang ini sesudahnya. Apakah dia naik ke alam surgawi? Saya belum pernah mendengar tentang susunan formasi yang jenius sebelumnya di alam surgawi. Mungkinkah dia telah lama jatuh? Ye Yuan diliputi oleh emosi. Dunia seniman bela diri dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain dari bahaya di jalan kultivasi, apa yang bahkan lebih menakutkan adalah hati manusia. Sejak zaman kuno, terlepas dari apakah itu alam surgawi atau alam bawah, para jenius sebanyak rambut di atas seekor lembu. Namun, hanya segelintir yang luar biasa yang bisa benar-benar matang. Manakah dari tokoh-tokoh yang berdiri di puncak alam surgawi yang tidak menginjak mayat jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisi mereka saat ini? Bahkan jenius tak tertandingi seperti King Yunzi anjlok setelah dilukai saat dalam proses pendewasaan, apalagi yang lain. Kecepatan Ye Yuan membersihkan putaran menyebabkan kegemparan besar di dunia luar. Dia terlalu cepat. Dari langkah pertama hingga melintasi 333 langkah pertama, Ye Yuan menghabiskan waktu kurang dari 2 jam. Ini terlalu mengerikan. Seorang siswa menggosok matanya dan bertanya dengan tidak percaya, apakah ada yang salah dengan mata saya? Sejak kapan jalan 9 surga ini menjadi begitu mudah untuk dilewati? Apakah otakmu berlubang? Mengapa kamu tidak mencobanya, jika itu mudah diseberangi? Aku pikir kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tapi Ye Yuan hanya di tingkat ke-6 esens Ki Realm. Bagaimana mungkin dia bisa secepat ini? Saya mendengar bahwa jalan 9 surga ini bukan tempat yang menguji kekuatan semata-mata. Apa yang ditekankan oleh tes ini, sangat potensial. Melihat dari perspektif itu, bakat Ye Yuan ini benar-benar sangat mengerikan sehingga tidak dapat dipahami. Tapi saya tidak tahu apakah dia bisa melewati 666 langkah selanjutnya atau tidak. Petik 2. Mungkin dia benar-benar bisa melewatinya. Keduanya saling bertukar pandang. Mereka berdua takut dengan pemikiran ini. Esens tingkat ke-6 Ki Realm melewati Nine Heavens Road. Ini tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. The Nine Heavens Road adalah tempat terlarang bagi seniman bela diri esens Ki Realm. Mereka juga tidak tahu mengapa, tetapi begitu pikiran ini muncul, itu seperti benih, terkubur di lubuk hati mereka. Itu tumbuh akar dan tumbuh, dan itu tidak bisa lagi dihentikan. Di sisi lain, ketika Ye Yuan melewati 333 langkah pertama, Su Yubai melompat berdiri. Dia menatap Ye Yuan yang berada di tengah gunung, juga dengan rasa tidak percaya. Seseorang tidak dapat menyalahkannya karena sangat terkejut. Kecepatan Ye Yuan dalam melewati putaran itu terlalu cepat. Dia menghancurkan semua perlawanan di sepanjang jalan tanpa penundaan. Hanya ada beberapa siswa yang melewati Nine Heavens Road. Penampilan mereka tidak dirahasiakan. Sebagai penatua aula disiplin aula, Su Yubai secara alami sangat jelas akan hal itu. Namun, tidak ada di antara mereka yang menantang jalan memiliki kecepatan penyeberangan Ye Yuan, termasuk siswa realem kondensasi roh yang melewati. Bahkan Mo Yuntian yang penuh dengan bakat menghabiskan sepanjang hari untuk melewati 333 langkah pertama. Tapi Ye Yuan hanya butuh 2 jam. Tidakkah itu berarti bahwa tingkat kejeniusan Ye Yuan beberapa kali, bahkan puluhan kali dari tingkat kejayaan Mo Yuntian? Su Yubai tidak berani juga tidak mau mempercayai pemikiran ini. Babak 95, Transformasi Long Tang. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Ye Yuan ini. Orang lain dipenuhi dengan rasa takut dan gentar sebelum menantang jalan 9 surga, dan dia membersihkannya dengan mudah. Apakah tidak ada yang bisa membuatnya bingung? Zuo Bugui menatap Ye Yuan di tengah gunung dan juga benar-benar terpana. Guncangan yang Ye Yuan bawa kepadanya beberapa hari ini terlalu banyak. Barisan melompat dan membunuh Fei Qingping. Berturut-turut menembus 5 bidang dalam waktu 1 bulan. Menjadi master alkimia dengan budidaya tingkat 4 esens Ki Realm. Melompati dunia besar untuk membunuh Lin Tiancheng. Masing-masing dari masalah ini, ketika ditempatkan pada satu individu, adalah tugas yang mustahil. Tapi Ye Yuan melakukan semuanya. Sekarang, apakah Ye Yuan akan membersihkan jalan 9 surga, yang belum pernah dilalui oleh esens Ki Realm sebelumnya? Ini juga tidak terbayangkan. Bahkan jika dia tidak bisa menghapusnya, hanya berdasarkan kecepatannya di 333 langkah pertama, itu sudah cukup untuk memandang rendah semua siswa jenius. Iya, benar-benar tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dan tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dibandingkan dengannya, kita semua jenius yang membanggakan diri. Lelucon seperti itu. Kejutan yang dalam juga terpampang di seluruh wajah Long Tang. Lama-lama,
Saya tidak pernah menyangkal bahwa saya seorang jenius. Setidaknya itu yang terjadi di dalam wilayah negara Qin. Namun, tingkat kejeniusan Ye Yuan telah jauh melebihi domain jenius. Zuo Bugui desah kagum. Selama ini, hanya Long Tang yang bisa terus menekan kesombongan Zuo Bugui. Tapi sekarang, kesombongannya hancur oleh penampilan Ye Yuan. Pandangan bingung dalam tatapan Long Tang menghilang, dan apa yang menggantikannya adalah tekad yang tak tertandingi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berbicara tentang bakatnya, tetapi hatinya adalah pembangkit tenaga listrik. Dibandingkan dengan Ye Yuan, yang paling kekurangan kita adalah jantung pembangkit tenaga listrik. Lelucon ini, aku, Long Tang, selalu membanggakan diri karena bisa memandang rendah semua ahli. Tapi pada kenyataannya, aku hanya seorang pengecut. Ye Yuan, terima kasih. Petik 2. Zuo Bugui agak bingung oleh kata-kata Long Tang. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan semacam transformasi yang terjadi di tubuh Long Tang. Seperti perasaan, pencerahan. Apa yang kamu bicarakan, Old Long? Jantung dari pembangkit tenaga listrik. Meskipun kita tidak mengerikan seperti Ye Yuan, keinginan kita untuk menjadi kuat tidak pernah berubah selama ini, kan? Zuo Bugui bertanya dengan bingung. Long Tang tidak melihat Zuo Bugui tetapi menatap Ye Yuan yang setengah jalan dan memberikan jawaban yang membingungkan. Powerhouse. Sebuah pembangkit tenaga listrik sejati bukan tentang seberapa kuat kekuatannya tetapi seberapa kuat hatinya. Zuo Bugui, setelah masalah ini diselesaikan, aku juga akan menantang Nine Heavens Road. Apa? Kamu ingin menantang Nine Heavens Road? Apakah kamu lelah hidup? Zuo Bugui melompat ketakutan ketika dia berseru. Namun, Long Tang hanya tersenyum ringan seolah-olah dia telah melihat kehidupan dan kematian di masa lalu. Jika aku bahkan tidak bisa melewati jalan 9 langit yang mungil di negara Qin, bagaimana aku bisa berbicara tentang menjadi pembangkit tenaga listrik? Kualifikasi apa yang harus aku memandang rendah dunia tanpa akhir ini dan naik ke alam surgawi? Tempat ini Ye Yuan bereinkarnasi disebut dunia tanpa akhir. Dunia tanpa akhir dinamai hutan tanpa akhir. Karena itu benar-benar tidak ada habisnya dan tidak terbatas, memisahkan dunia tanpa akhir ke dalam wilayah utara dan selatan. Gila, benar-benar gila. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, Old Long, apakah kamu lebih kuat dari Mo Yuntian? Kamu akan mati jika kamu mencoba jalan 9 surga. Apa yang akan kamu harus melihat ke bawah di dunia tanpa akhir jika kamu kehilangan milikmu kehidupan? Zuo Bugui berantakan. Ye Yuan adalah orang gila, dan sekarang, bahkan peringkat 1 di Martial Roll of Honor, Long Tang, juga menjadi gila bersamanya. Apa yang terjadi pada dunia ini? Long Tang, di sisi lain, tidak tergerak. Tekad yang tak tertandingi bisa dilihat di matanya. Mengapa seniman bela diri harus menyesali kematian? Bagaimana orang bisa berbicara tentang menjadi pembangkit tenaga listrik tanpa disadari akan mati? Long Tang berkata dengan santai. Tapi bahkan ketika seniman bela diri mati, mereka harus mati dengan signifikan. Apa gunanya jika kamu menantang Nine Heavens Road hanya untuk mati? Zuo Bugui masih belum bisa mengetahuinya. Cara dia melihatnya, Nine Heavens Road hanyalah sebuah arai skala besar. Sekarat di dalam arai adalah sesuatu yang sama sekali tidak berarti. Kematian macam apa yang berarti? Hanya sekarang aku mengerti bahwa kemenangan dan kekalahan terletak pada satu pikiran. Kuat dan lemah, juga terletak pada satu pemikiran. Zuo Bugui, kau dan aku pada akhirnya bukan dari dunia yang sama. Long Tang akhirnya menatap Zuo Bugui. Ekspresi di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Zuo Bugui berada di peringkat 2 di Martial Roll. Selain Long Tang, dia tak terkalahkan di akademi. Bahkan Feng Zirou tidak bisa mengalahkannya. Bahkan ketika menghadapi Long Tang, perbedaan dengan Zuo Bugui sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, Long Tang sebenarnya mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Bagaimana mungkin Zuo Bugui merasa nyaman? Apa yang kamu maksud adalah bahwa kamu dan Ye Yuan adalah orang-orang dari dunia yang sama. Bukankah kata-katamu terlalu sombong, Old Long? Zuo Bugui mengusir senyum sinis merek dagang itu dan berkata agak sedih. Namun, Long Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan, aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk mengejarnya di masa hidup ini. Dia dan aku, juga dari dunia yang sama sekali berbeda. Setelah mengatakan itu, Long Tang diam dan hanya melihat Ye Yuan setengah jalan dengan sabar. Zuo Bugui juga terdiam dan mulai merenung. Dia merasa bahwa semacam transformasi telah terjadi di tubuh Long Tang. Hanya saja dia tidak bisa mengerti apa transformasi ini bahkan setelah membungkukkan kepalanya mencoba untuk mengetahuinya. Kecuali, dapatkah transformasi ini memisahkan keduanya menjadi dua dunia yang berbeda?
Bagaimana itu mungkin? Hanya karena Long Tang akan menantang Nine Heavens Road. Mengapa saya tidak mencoba juga mengambil di Nine Heavens Road? Zuo Bugui dengan cepat menolak gagasan ini. Dia memang kuat, tetapi dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri 10% baginya untuk menantang Nine Heavens Road dengan sukses. Itu memang hampir pasti kematian. Meskipun Long Tang lebih kuat dari dia tidak terlalu kuat. Itu untuk mengatakan bahkan jika dia pergi, itu akan menjadi kematian yang pasti. Apa yang orang ini sadari? Tingkat kelangsungan hidup yang rendah dan dia masih berani mencobanya. Bukankah ini kematian pacaran? Iya nih, Long Tang benar-benar telah tercerahkan. Dia melihat apa yang disebut jantung pembangkit tenaga listrik dari Ye Yuan. Peluang Ye Yuan sebenarnya tidak terlalu bagus ketika dia menantang Lin Tiancheng. Tetapi dia pergi untuk melakukannya. Peluang Ye Yuan bahkan jauh lebih rendah dari yang dibayangkan ketika dia pergi untuk mengambil di Jalan Sembilan Surga. Tapi dia tetap melakukannya. Meskipun dia jelas mengerti bahwa membunuh sesama murid akan menghasilkan hukuman mati, Ye Yuan masih melakukannya tanpa melihat ke belakang. Meskipun dia jelas bahwa Jalan Sembilan Surga adalah kematian, dia masih melakukannya tanpa ragu-ragu. Melanggar aturan, menantang diri sendiri, dan melampaui diri sendiri. Ini adalah jantung dari pembangkit tenaga listrik. Bagi seorang seniman bela diri untuk mengolah awalnya sudah melawan langit. Tanpa kesadaran kematian, bagaimana seseorang bisa merasakan dao surgawi yang tak tertandingi dan mencapai alam dewa tertinggi? Mengapa kita harus bersukacita atas kehidupan, dan mengapa kita harus pahit tentang kematian? Jalan pembangkit tenaga listrik penuh dengan duri. Bahkan jika seseorang tidak pergi dan menantang Nine Heavens Road, mungkin masih ada Eight Heavens Road, Ten Heavens Road. Seseorang bisa bersembunyi sejenak, tetapi bisakah dia bersembunyi seumur hidup? Hanya dengan berani maju, seseorang dapat menginjak-injak semua pasang surut di bawah ini. Hanya dengan terus melampaui diri sendiri, ada kemungkinan untuk benar-benar memandang rendah semua kehidupan di bawah langit. Mengejar nasib baik dan menghindari bencana adalah naluri primal pria. Tetapi jika seniman bela diri tidak memutuskan naluri ini, bagaimana mereka bisa berbicara tentang menjadi seorang ahli? Long Tang dapat melihat dari mata Zuo Bugui bahwa dia tidak berani melahirkan pemikiran untuk menantang Jalan Sembilan Surga. Karena itu, ia berkata bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Long Tang ditakdirkan untuk berjalan keluar dari negara Qin, seseorang yang akan berjalan tak tertandingi di seluruh dunia tanpa akhir. Tapi Zuo Bugui hanya ahli di negara Qin. Bahkan jika dia memaksakan dirinya hingga batas, dia hanya akan menjadi ahli dalam Tranquil Cloud Sect.